bahwa karena ada ketentuan dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan itu harus ada swab test. Nah, sehingga tahapan ini belum masuk ke tahapan pemeriksaan kesehatan, sehingga bakal paslon itu harus menjalani swab test. Nah, itu kalau kita di Kabupaten Bangka itu dimulai tanggal 31 Agustus sudah harus swab test. Jadi kalau ada berencana mau jadi calon, sekarang memang harus tanggal 31 itu sudah harus swab test. Jadi tolong disampaikan juga kepada bakal calonnya supaya segera melakukan swab test pada tanggal 31. Tadi saya waktu telepon dengan Ibu Ernita, dokter di rumah sakit, saya bilang, Bu, bisa tidak misalnya tanggal 28 lebih awal atau 29 atau mungkin tanggal 1? Dia bisa, Pak. Dia bilang kita harus tanggal 31, harus bersamaan semua karena kita mau kirim ke Palu, karena hasil swab itu memerlukan waktu sampai 5 hari. Jadi Pak, nanti disampaikan kepada paslonnya supaya segera melakukan swab test. Itu tahapan yang terkait dengan pencalonan. Jadi sosialisasi, kemudian pemutahiran, kemudian dari pencalonan. Oh ya, saya lupa tadi, kita juga tahapan yang kita lewati tadi pembentukan badan ad hoc. Tadi sudah disinggung juga kedua bahwa kita sudah membentuk badan ad hoc sampai ke tingkat kelurahan desa. Dan sebagai petugas pemutahiran data juga bahkan sudah berakhir tugasnya. Kita sudah punya badan ad hoc dari kecamatan ke desa. Nanti selanjutnya akan kita bentuk lagi badan ad hoc ke KPPS. Itu yang apa yang kita sudah lakukan. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan anggaran kita sudah siap. Kita sudah 100% direalisasikan oleh Pemda. Untuk Kabupaten Bangkai sudah masuk ke rekeningnya, Pak Ade. Kita sudah masuk semua di rekening KPU Kabupaten Bangkai, tinggal kita mencetak. Jadi tidak ada masalah lagi masalah anggaran. Nah, kemudian terkait dengan penganggaran dari pemilihan gubernur, tentu itu dibiayai lagi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentu juga dari Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau untuk anggaran Kabupaten Bangkai saya pikir tidak ada masalah. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan logistik. Logistik kita saat ini sudah masuk dalam proses persiapan administrasi ya Pak Dia, persiapan administrasi untuk pengadaan logistik kita, surat suara, bilik suara dan seterusnya, kawan pemungutan suara. Jadi pada prinsipnya kami KPU Kabupaten Bangkai siap melaksanakan Pilkada 2020. Pak Elisa Bungalo. Elisa Bungalo. Saya sebenarnya tidak menambahkan, hanya menyampaikan beberapa pertanyaan yang Ibu sempat jawab. Pertama terkait dengan gambaran jumlah pemilih. Memang jumlah pemilih ini seperti Pak Pimpinan sampaikan penting untuk kita ketahui, dan partai politik pasti akan kita sampaikan jumlahnya nanti tanggal 30 ini sampai tanggal 1 ada pleno di BPS. Yang di BPS yang diundang itu adalah partai politik tingkat desa dan Bawaslu. Kita akan sampaikan suatu keterangan yang belum bertanda di dan ini kan seperti mau sampaikan masih berproses. Gambarannya seperti itu, masih menyiapkan 252.000. Kemudian satu lagi Pak yang perlu kita sampaikan, bahwa pada saat kita menerima daftar pemilih dari KPU TPS dengan ketentuan satu TPS jumlahnya 400 pemilih. Kalau undang-undangnya kan 800, cuma karena pandemi maka tidak bisa begitu ramai, keluar peraturan. 700 berapa?
Satu TPS jumlahnya 400. Kalau TPS persiapan 753 kemarin yang kita cobit, PPDP kita itu 753. Setelah selesai hasil cobit, ada yang overload, kemudian ada yang terdeteksi ternyata jaraknya jauh. Misalnya Pak, seperti Desa Palanga, menentukan satu desa tapi musuhnya berjauh. Makanya kita harus tambah TPS-nya. Setelah itu kita estimasi harus ada ketambahan 18 TPS. Jadi kira-kira persiapan. Ya. Jadi kira-kira kita tempatnya dan tenda seperti itu Pak. Bantuan gubernur nggak ada. Bantuan gubernur dalam perkara tidak ada ya. Tidak ada, tapi kan ada perbantuan. Kalau dari sisi anggaran, Masa nggak ada sama sekali perbantuan dari Cuma logistik, Pak, ya. provinsi kemari? Mungkin ongkos lipatnya lah apa, masa nggak ada? Kan nggak mungkin. Nanti kan kita tahu minyak sinkron kan. Untuk sementara siapa yang benar pengeluaran dana dari PHD Sulawesi cuma sampai sekarang itu belum ada porsi transfer dari. Dan kita berapa diminta? Kita minta berapa? Asumsi yang di luar kabupaten ya, untuk membantu pekerjaan gubernur ini berapa kalian minta? Ya, belum ada Pak, karena yang Loh, kan kalian minta tentunya kan, terus disetujui berapa oleh provinsi kan untuk perlindungan gubernur. dari PHD kita itu total membiayai pemilihan, walaupun paralel ada pemilihan gubernur, sampai sekarang belum ada transfer dari KPU. Bukan transfernya, kan tentu kan ada bagian kan, kamu nggak pernah meminta atau memang ditunggu dikasih? Begini, kalau mekanisme di KPU Provinsi. KPU kabupaten maupun provinsi, kita kan menganggarkan sendiri kebutuhan anggaran untuk kabupaten. Ya, benar. Ya. Kemudian provinsi itu menganggarkan juga untuk anggaran provinsi. Nah, kemudian dia dalam proses penganggarannya itu tentu ketika misalnya ada anggaran yang harus dia Berikan ke sini, itu Iya. dia sudah anggarkan di provinsi. Nah, itu yang dimaksud tadi. bukan berdasarkan permintaan. Ya, tidak. Jadi nanti menunggu transfer kalau misalkan Ya, betul. sudah anggarkan berapa? Seperti yang Pak sampaikan tadi, menunggu transfer. Menunggu transfer. Nah, kita menunggu transfer dari. Berarti bukan permintaan diolah ditransfer. Tidak. Jadi kita diem Ya. menunggu kiriman saja. Menunggu kiriman. karena yang estimasi dari provinsi. Iya. Estimasi dari provinsi. Yang dijanji apa sama provinsi dalam pertemuan kemarin? Kalau Maksudnya saya cuma ingin tahu supaya kita juga membantu. Misalnya kan, jadi seperti itu mekanismenya. Ya. Sehingga anggaran ini dia terpisah. Tapi kalau ada anggaran yang diperlukan kita yang harus bayarkan di sini, nah, mereka transfer ke kita. Kita sudah siapkan bendara khusus Untuk Bigo. bendara untuk Bigo. Siap. Seperti itu. ya, jadi itu kemudian terkait dengan partisipasi PUDB kita kemarin di angka 80,1% dari target 77,5 Naik ya. ya naik. Alhamdulillah. Dan ini kita pertahankan atau bisa kita naikkan lagi. Makanya kita punya beberapa skenario untuk partisipasi PUDB. Salah satunya kita mau bentuk juga relawan. Dalam waktu dekat ini kita sudah ada. Barangkali itu Pak untuk tahapan-tahapan mau menjelaskan. Jadi kita sekarang sedang menghadapi tahapan yang paling penting mungkin ya, tahapan pencalonan. Hari ini sampai tanggal 3 September itu pengumumannya sudah kita umumkan di media, kita umumkan juga di laman KPU dan sudah kita sampaikan ke semua partai politik khususnya yang memang ada kursi. Oh iya. Kemarin kita ada dua kegiatan. Yang pertama BIMTEK ini khusus ya Pak yang ada kursi. Tentunya. Kalau sosialisasi semuanya kalau tidak ada kursi kita undang. Karena yang ada kursi kan yang berhak mengusung. Itu kita sudah sampaikan Pak. Dan di tanggal 4 sampai tanggal 6 kami sudah stay di sini menerima pendaftaran. Ada terkait Yes. dengan partisipasi pemilu Pak Ketua dan beliau, saya dari Palu. Ya. Walaupun saya bertugas dulu di sini tahun 84, 88, sehingga Pak Ronald Gula bilang, Pak saya masih anak-anak atau belum lahir. Tapi saya memang dari birokrasi, terus pensiun di dinas Tanah Buol, lalu saya masuk Pikul Pilcaleg. Di Pilcaleg ini apa yang saya alami di Palu,
mudah-mudahan bisa diantisipasi. Partisipasi penuh boleh dikata oleh masyarakat, tetapi pada saat pencoblosan bukan waktu yang menyebabkan kartu tidak cukup, kartu suara tidak cukup. Jangan sampai terjadi. Iya, sampai terjadi karena hal-hal kecil seperti ini bisa saja terjadi bapak-bapak di lapangan. Kita pikir atau ada yang memboikot kartu, kita nggak tahu, tapi sangat kami kesal karena semua berbondong-bondong masyarakat dalam range waktu yang ditentukan, ternyata yang menyebabkan tidak terakomodir suara mereka karena kertas suara. Saya kira itu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk masukannya. Ini memang menjadi perhatian kita Pak. Khususnya Pak Sudarto memang harus sering lihat wilayahnya yang dirawatnya Bapak dari Palu. Sebenarnya tadi itu memang semua warga yang tidak punya hak memilih itu kita pastikan dia punya fasilitas sampai dari air. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketersediaan surat suara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau pemilih ini tidak terdaftar di DPT, maka dia tidak dijamin surat suaranya Pak. Mereka hanya bisa memilih jam 12 sampai jam 1 siang selama cadangan 2,5% surat suara masih ada. Kalau tidak ada